Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Baik, mengapa sih kita itu harus mempelajari pendidikan Pancasila? Gitu. Karena sejatinya memang pendidikan Pancasila ini adalah pendidikan dasar yang harus selalu diajarkan dan disalurkan dan diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya untuk para pelajar atau peserta didik. Bahkan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun pendidikan Pancasila ini pasti akan selalu ada karena memang kurikulum kita memang mewajibkan bahwa pendidikan Pancasila itu menjadi mata kuliah atau pelajaran yang wajib. Mengapa kita itu harus mempelajari pendidikan Pancasila? Karena gunanya itu, mata kuliah pendidikan Pancasila ini usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa itu secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, lalu kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Walaupun para mahasiswa nih, teman-teman semua, bidang keahliannya, program studinya itu berbeda-beda, tetapi pasti pada merujuk satu hal yang sama, yaitu harus dilandasi atas Pancasila gitu. Karena memang Pancasila ini sebagai norma dasar atau ide gitu, suatu gagasan, ide, pandangan hidup jiwa bangsa kita gitu. Dan jadi seluruh kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari itu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, menghadapi suatu masalah hidup yang kita hadapi itu selalu akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Sehingga mahasiswa itu diharapkan dapat gitu, mampu memahami, menganalisa, lalu sampai dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih kita tuh harus banget gitu mempelajari pendidikan Pancasila? Karena ada berbagai masalah-masalah yang terjadi di negara kita ini, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, kita selalu melihat, mendengar, bahkan sampai merasakan sendiri permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin beberapa di antaranya itu pertama masalah pajak gitu. Masalah pajak sendiri. Apa masalahnya pajak? Pajak itu yang kita tahu aturan pajak selalu berubah-ubah, selalu naik, selalu naik, selalu naik. Tapi di lain sisi, warga negara Indonesia juga kurang sadar akan untuk membayar pajak itu sendiri. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mengetahui gitu manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Pajak itu adalah iuran wajib gitu untuk dibayarkan kepada negara menjadi kas negara yang nantinya dikelola untuk kepentingan umum. Sejatinya seperti itu, idealnya seperti itu. Namun pada kenyataannya antara masyarakat dengan pemerintah ini memiliki suatu perasaan saling ketidakpercayaan. Di sisi lain, masyarakat itu tidak sadar akan pentingnya membayar pajak, tapi di sisi lain pun pemerintah tidak optimal atau kurang dalam mengelola pajak itu sendiri, tidak menjadi fasilitas, tidak terasa oleh masyarakat itu sendiri. Jadi di sini eh, terjadi suatu kepentingan-kepentingan gitu, ego-ego sektoral dan lain sebagainya gitu, sehingga pajak ini menjadi suatu permasalahan, di mana jika kita eh, sadar akan pentingnya pajak, kita itu sudah mengimplementasikan Pancasila yaitu sila ketiga.
Sehingga dengan masalah sekecil ini, itu sudah mencederai nilai-nilai yang ada di Pancasila. Lalu masalah korupsi. Ini sudah sangat eh, banyak sekali ya gitu masalah korupsi dari dulu sehingga saat ini korupsi ini atau KKN ini tidak habis-habisnya gitu. Masalah ini selalu akan ada, selalu akan ada. Kenapa? Karena memang kita itu dikurang menjiwai mengenai makna dari Pancasila itu sendiri gitu. Mungkin kita hafal Pancasila ke-1 hingga Pancasila ke-5, tetapi hanya sebagai hafalan atau teori belaka, tidak dipahami secara mendalam, tidak dijiwai, dan tidak juga diimplementasikan gitu. Jangankan dijiwai gitu, di hafal aja juga belum tentu ya gitu. Ada yang hafal, ada pun masyarakat-masyarakat yang masih tidak hafal terhadap poin-poin atau sila-sila dari Pancasila itu sendiri gitu. Jadi, inilah masalah-masalah ini. Itu selalu ada gitu di lingkungan kita sendiri. Masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini sepertinya sering terjadi tidak hanya di hal-hal yang seperti hal-hal besar ya. Misalkan masalah pertambangan ilegal, alih fungsi lahan, pergeseran fungsi lahan, dan lain sebagainya. Tapi mungkin di lingkungan kita sehari-hari seperti kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, itu pun masih sangat rendah gitu. Masyarakat kita masih tidak sadar gitu akan pentingnya masalah lingkungan ini. Seringkali masyarakat buang sampah sembarangan, bahkan buang sampah di kali-kali atau di sungai-sungai sehingga menghambat perairan, lajurnya air gitu, sehingga nanti banjir. Banjir masyarakat lalu mengeluh dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini juga seharusnya perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder, pemerintah, swasta, masyarakat gitu untuk harus saling bangun-bangun, saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk bisa mencapai tujuan kita Persatuan Indonesia. Lalu selanjutnya masih banyak lagi dekandensi moral, dekandensi moral. Nah, dekandensi moral ini terjadi karena apa? Karena banyak sekarang ini tayangan-tayangan yang tidak layak untuk ditayangi eh, untuk perkembangan anak gitu. Tayangan-tayangan kekerasan sampai kepada pergaulan bebas itu di media massa sering sekali diakses secara mudah, sehingga ini akan terjadi kerusakan moral gitu generasi bangsa. Lalu masalah narkoba ini juga sama halnya dengan tadi lingkungan, dekadensi moral. Ini sifatnya adalah berkelanjutan, di mana narkoba ini akan merusak yang namanya masa depan generasi muda, generasi penerus gitu. Sehingga hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Kenapa narkoba ini masih terus ada ya? Karena memang letak geografis Indonesia itu sangat strategis ya untuk alur laut untuk perdagangan gitu. Memang tidak bisa disalahkan. Ada hal positifnya, tapi juga di situ terletak hal-hal negatif seperti perdagangan narkoba ilegal, penyelundupan dan lain sebagainya. Lalu, yang selanjutnya adalah masalah penegakan hukum yang tidak berkeadilan gitu. Di Indonesia mungkin kita sering mendengar ya gitu di televisi-televisi, berita, media sosial dan lain-lain mengenai masalah penegakan hukum ini tidak selesai-selesai gitu. Selalu aja ada kasus-kasus hukum yang terjadi di negara kita. Sejatinya suatu negara itu bisa maju kalau
banyak inovasi dari teknologi, fasilitas, ilmuwan-ilmuwan tekniknya itu berkembang, bukan malah masalah hukumnya yang berkembang gitu. Sampai laboratorium hukum itu ada di negara Indonesia. Kejahatan jenis apapun itu sepertinya ada di Indonesia. Sehingga hal ini bukan suatu kebanggaan untuk kita, tetapi merupakan suatu tamparan buat kita untuk lebih bisa sadar dan patuh akan aturan hukum itu sendiri. Memang suatu sistem hukum itu tidak akan bisa berjalan atau tidak akan bisa terimplementasi dengan baik apabila tiga hal, yaitu masyarakatnya atau budaya hukum, lalu eh, struktur hukum itu adalah peraturan perundang-undangannya, lalu substansi hukum. Maaf, substansi hukum itu adalah peraturan perundang-undangannya, dan struktur hukum yaitu lembaga penegak hukumnya. Tidak berkolaborasi dengan baik, tidak em, tidak berjalan dengan baik, maka suatu sistem hukum itu tidak akan pernah terjalin dengan baik, gitu. Akan terus ada suatu permasalahan-permasalahan yang akan terus terjadi. Sehingga atas dasar masalah-masalah ini, gitu, dari masalah kecil yang ada di lingkungan kita hingga masalah besar ini, menjadikan pendidikan Pancasila itu tetap wajib harus selalu ada di setiap jenjang pendidikan manapun. Agar apa? Agar kita, tujuannya agar tetap sadar, kita bisa berpikir secara kritis, kita sampai menjiwai dan hingga mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini masalah terorisme. Terorisme juga mencuat. Mungkin dulu itu ada yang namanya kasus terorisme yang paling terkenal adalah bom Bali. Bom Bali satu, bom Bali dua. Hal ini merupakan eh, suatu apa ya, pencideraan terhadap nilai-nilai Pancasila. Bahkan pelakunya itu adalah warga negara Indonesia sendiri. Gitu. Menciderai beberapa hal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kerap kali mengatasnamakan suatu agama, membela agama eh, yang satu, tidak membela agama atau memandang sebelah agama yang lainnya. Hal itu jelas sudah mencederai sila pertama. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Di mana setiap manusia itu berhak untuk hidup. Gitu. Dengan adanya terorisme, pengeboman, bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu jelas merusak nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Sehingga perlulah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Nah, Pancasila ini juga bisa kan menjadi border gitu, pembatas bagi kita untuk bisa menyerap dan menangkal dari paham-paham yang tidak mencerminkan bangsa Indonesia gitu. Jadi memang ini harus menjadi landasan hidup, falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, misi-misi pendidikan Pancasila yaitu mengembangkan potensi akademik peserta didik, lalu menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Membangun budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Lalu yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu simetik, ilmu sintetik. Dengan demikian,
memang pendidikan Pancasila itu diharapkan mampu gitu memberikan kontribusi konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga setiap dalam kehidupan kita, baik kita dalam melakukan suatu keahlian, menyebarkan ilmu pengetahuan, itu juga harus didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Gitu. Walaupun apapun jurusannya, apapun bidang studinya, apapun latar belakangnya, walaupun itu, karena itu kita merupakan suatu masyarakat Indonesia, ya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan gitu mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.